Bab 1481. Tak ada seorang pun yang menjadi lawannya. King Feng Li memberikan tekanan dengan tangan kanannya, dan dengan sekali putaran, leher tetua berpakaian hitam itu patah menjadi dua. Dengan lemparan cepat, tubuh itu dilempar ke tanah oleh King Feng Li. Bang! Mayat itu jatuh terguling ke tanah, darah mengucur dari mulutnya dan kulitnya bergesekan dengan kerikil. Rangkaian kejadian itu mengejutkan semua orang barat yang berbudaya sendiri. Tetua berbaju hitam cukup terkenal di dunia kultivasi barat. Ia luar biasa kuat, bahkan mampu mengendalikan tikus hampa. Ia pernah membunuh banyak kultivator barat dan menjadi terkenal setelah menjadi tetua pelindung utusan Dewa Langit. Tak seorang pun menyangka bahwa King Feng Li dapat mengalahkan tetua berpakaian hitam dengan begitu mudah. Mereka akhirnya menyadari bahwa Lili King Feng memang iblis. Dia luar biasa kuat, lebih kuat dari yang mereka duga. Tepat saat Lili King Feng selesai membunuh tetua berjubah hitam, ia langsung melompat ke udara dan berbalik 180 derajat. Ia merasakan adanya bahaya yang kuat. Seperti dugaannya, tempat di mana dia berdiri beberapa detik lalu kini menjadi tempat dua pisau terbang hitam menancap dalam-dalam ke tanah. Ia segera berbalik dan melihat dua orang tua barat yang sedang berkultivasi mandiri, bertubuh mungil, tak jauh darinya. Di tangan mereka terdapat pisau terbang, persis pisau yang diarahkan kepadanya. Pisau terbang itu bukan sembarang pisau biasa, melainkan senjata tingkat kaisar. Pisau terbang yang dilempar ke tanah telah menciptakan dua lubang besar. Tetua di sebelah kiri berbicara kepada rekannya, "Saudaraku, aku tidak menyangka reaksi Lili King Feng secepat ini. Dia bahkan sepertinya merasakan serangan kita." Tetua di sebelah kanan mengangguk sebagai jawaban. "Mari kita gunakan semua pisau terbang kita untuk membunuhnya, dan jangan beri dia waktu untuk membalas." Tatapan mereka berubah serius saat mereka meraih puluhan pisau terbang mereka. Mereka terbang ke udara dan tiba-tiba, puluhan pisau terbang melesat entah dari mana dan menyerang Li King Feng dari segala arah. Sambil tersenyum tipis, King Feng Li mengeluarkan tombak Dewa Langit dari cincin tata ruangnya dan mengayunkannya ke sekujur tubuhnya dalam sebuah lingkaran. Lingkaran yang tercipta berisi ki esensi neraka dan energi alam nerakanya. Seluruh ruang di sekitarnya, dari awan di langit hingga tanah di tanah, berubah menjadi dunia yang berapi-api. Suhu di sekitarnya mencapai 8.000 derajat Celcius, karena api emas yang ditanamkan King Feng Li ke dalam tekniknya. Meskipun pisau terbang itu mengesankan, pisau itu mudah meleleh karena panas yang diciptakan oleh King Feng Li. Pisau terbang itu adalah senjata pengikat kehidupan kedua tetua. Setelah terbakar, tubuh mereka pun ikut terbakar, dan keduanya menyemburkan seteguk darah. Merasakan kekuatan luar biasa milik King Feng Li, mereka berdua berusaha melarikan diri, tetapi King Feng Li tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. "Alam gravitasi," teriak Li Qingshan, menggunakan alam gravitasinya untuk menciptakan medan magnet hitam di sekelilingnya. Alam magnet hitam memiliki daya tarik yang luar biasa, lebih kuat daripada gravitasi, sehingga memaksa kedua tetua itu untuk tetap di tempat. Raut wajah mereka berubah saat mereka berusaha keras menggerakkan tubuh. Mereka merasakan kekuatan dahsyat yang membuat mereka tak bisa bergerak. Mereka tahu bahwa gaya tarik itu buatan, bukan berasal dari bumi. King Feng Li sendiri tidak terpengaruh oleh medan gravitasi yang diciptakannya. Dia dengan mudah melintasi medan gravitasi, tubuhnya seringan kupu-kupu saat dia dengan cepat muncul di depan kedua tetua itu. King Feng Li mengayunkan tombak Dewa Langitnya dan menusukkannya kedua tetua di depannya, menembus jantung mereka. Pemandangan itu mengejutkan semua orang barat yang membudidayakan diri sendiri di belakang mereka. Mereka tak pernah menyangka kedua tetua pelindung yang terhormat itu dikalahkan dengan cara seperti itu. Hati mereka tertancap pada tombak dan kini menggantung di udara dengan tragis. Lili melepaskan alam gravitasi, dan para kultivator barat lainnya bergegas menuju Lili. Mereka ingin membalas dendam atas kematian kedua tetua. Dengan lambaian tombaknya, ia dengan mudah membunuh puluhan kultivator barat yang ada di depannya. Ia menusuk semua mayat dan mengayunkannya untuk menakuti para penyerang lainnya. Tindakannya membuat semua orang berpikir dua kali sebelum menyerangnya. Dia luar biasa kuat, terlalu kuat. Mereka tahu mereka takkan bisa mengalahkan Lili. Tombak Dewa Langitnya terlalu kuat. Li King Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan merasakan kehadiran yang kuat. Gelombang bahaya datang dari Nicholas, yang berada agak jauh. King Feng Li baru saja mengalahkan Nicholas, tetapi dia hanya melukai Nicholas dengan parah, tidak membunuhnya. King Feng Li segera menoleh dan melihat ke arah Nicholas, yang telah melarikan diri dan menciptakan jarak di antara mereka. Nicholas mengeluarkan bulungan hitam dan mulai bergumam, seolah-olah ia tengah memanggil sesuatu. Bukan hanya King Feng Li saja yang menyadari keanehan Nicholas, tetapi juga para kultivator barat lainnya. Nicholas mulai memancarkan sinar kehadiran suci berwarna putih. Kehadiran suci itu menjangkau langit, seakan-akan ia terhubung dengan bintang-bintang di atas.
Anak anjing hitam berteriak cepat, King Fengli, hati-hati. Nicholas sedang mencoba memanggil Dewa Langit dengan gulungannya. Mendengar kata-kata anak anjing hitam, wajah Li Qingshan menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tahu kekuatan Dewa Langit. Ketika King Fengli pergi ke benua macan dahulu kala untuk mencari Alice, dia bertemu dengan Augustine. Augustinus adalah anak baptis Paus, dan dia telah menggunakan gulungan surgawi Paus untuk memanggil Dewa Langit. Saat itu, hantu Dewa Langit sangat kuat dan Li Qingfeng tidak dapat mengalahkannya. Ayah Li Qingfeng, sang penakluk, harus muncul untuk mengalahkan hantu Dewa Langit. Bab 1482. Avatar Dewa Langit. King Fengli cukup khawatir saat dia menatap utusan Dewa Langit, Nicholas. Gulungan di tangan Nicholas adalah gulungan putih yang panjangnya sekitar 40 cm dan lebarnya 20 cm. Karena usia, gulungan itu mulai menguning dan tepinya hilang sebagian. Meskipun gulungan itu tua, ia masih memancarkan aura yang kuat. Gelombang energi yang dipancarkan gulungan itu luar biasa kuat saat melesat menembus awan ke langit. Gulungan putih itu adalah gulungan pesan Dewa Langit yang legendaris, dan gulungan itu mampu memanggil hantu Dewa Langit. King Fengli tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Nicholas memanggil Dewa Langit, atau dia akan dengan mudah dikalahkan lagi. King Fengli terbang ke udara dan bergegas menuju Nicholas yang sedang melayang di udara. Nicholas memiliki total 8 tetua pelindung, dan King Fengli telah membunuh 3 orang, jadi tersisa 5 orang. Para tetua pelindung lainnya menjaga Nicholas dan memerintahkan para kultivator barat lainnya untuk menghalangi King Fengli dan tidak membiarkannya mendekati utusan Dewa Langit. Karena kalian semua mencari kematian, biarkan aku memenuhi keinginan kalian. Kata-kata Li Qingfeng berkilat, matanya dipenuhi niat membunuh. Ia segera menggunakan teknik Lion Roar dan Tornado Roar, ketiganya segera menciptakan 3 singa sonik emas. Singa sonik itu luar biasa kuat saat mereka merobek udara dan menciptakan celah kekosongan di dinding dimensi. Singa sonik itu menyerbu langsung ke arah ratusan orang barat yang sedang berkultivasi sendiri, menerjang kerumunan dan langsung menjatuhkan mereka semua. Energi roh King Fengli telah mencapai puncaknya, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya dan dia tidak dapat dibunuh dengan mudah. King Fengli sangat cepat, dan seperti sinar petir, dia hanya berada dalam jarak 50 meter dari Nicholas. Segala yang menghalangi Lily telah dibunuh olehnya. Ribuan mayat tergeletak di kakinya. Di belakang Nicholas berdiri 8.000 kultivator barat lainnya. Separuhnya tidak dapat mencapainya dengan kecepatan mereka, dan mereka yang mampu dengan mudah dibunuh oleh Li Qingfeng. King Fengli, dalam kondisinya saat ini, tidak terkalahkan. Kelima tetua pelindung melompat ke udara dan berubah menjadi 5 sinar petir hitam yang menyerbu ke arah King Fengli, berniat menghalanginya. Mereka berusaha memberi waktu bagi Nicholas. Setelah Nicholas selesai membaca mantranya, ia akan bisa memanggil hantu Dewa Langit, yang memungkinkan mereka dengan mudah mengalahkan dan membunuh Lily. Hentikan Li Qingfeng. Jangan biarkan dia mendekat. Kelima tetua pelindung meraih senjata mereka dan menyerang Li Qingfeng. Senjata mereka termasuk mutiara, pedang, belati, dan bahkan bom mini. Tetapi bahkan saat itu, mereka dengan mudah dikalahkan oleh tombak Dewa Langit milik King Fengli. Tombak Dewa Langit merupakan senjata tingkat kaisar tingkat 9, senjata ini memiliki kekuatan dahsyat yang dapat dengan mudah mengalahkan senjata milik para tetua pelindung. Dengan lambaian senjatanya, ia menembus tetua pelindung pertama yang menghalangi jalannya. Satu demi satu, King Fengli menusuk kelima tetua pelindung dan mengangkat mereka ke udara seperti manisan buah pada tusuk sate bambu. Kematian para tetua pelindung menggemparkan para kultivator barat, menyebabkan wajah mereka menjadi sepucat salju dan tubuh mereka gemetar tak terkendali karena ketakutan. Mereka mengira kelima tetua pelindung itu merupakan individu yang luar biasa kuat, sehingga mereka tercengang melihat para tetua pelindung itu dikalahkan dengan mudah oleh King Fengli. Lily adalah monster yang tak terkalahkan. Ia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, baik dewa maupun iblis. 2.000 lebih kultivator barat bergegas menuju King Fengli tetapi tidak dapat menghentikannya saat ia masih memiliki tombak Dewa Langit. Saat ini, Nicholas sedang menyelesaikan kalimat terakhir mantranya. Ia memanfaatkan waktu yang telah digunakan Lily untuk mengalahkan para tetua pelindung, untuk menyelesaikan bagian terakhir mantranya. Dari tubuh Nicholas, terpancar sinar putih. Rasanya seperti aura dewa yang menyelimuti sosoknya, seolah ia adalah dewa yang turun dari atas. Sebuah pilar putih melesat menembus langit, dari atas kepala Nicholas menuju sebuah bintang di langit. Bintang itu disebut bintang Dewa Langit. Legenda mengatakan bahwa Dewa Langit masih bermeditasi di dalam bintang itu. Li Qingshan mengayunkan tombaknya dan menggunakan esensi vitalnya yang berapi-api untuk menciptakan naga api raksasa yang melesat ke arah Nicholas. Ia ingin membunuh Nicholas agar Nicholas tidak bisa memanggil hantu Dewa Langit. Tetapi saat tombak Dewa Langit milik King Fengli menyentuh tubuh Nicholas, tombak itu terpantul kembali.
Tubuh Li Qingfeng terhantam saat ia terpental beberapa puluh meter. Ia menggunakan tombaknya untuk menusuk tanah, percikan api berterbangan di udara saat ia berusaha mencegah tubuhnya terpental lebih jauh. Ekspresi wajah King Fengli berubah saat dia menatap Nicholas, melihat lingkaran cahaya telah terbentuk di sekitar tubuhnya. Lingkaran putih itu tampak seperti Dewa Langit. Nicholas telah berhasil memanggil Dewa Langit. Pada saat itu, sebagian dari Dewa Langit cahaya menempel pada tubuh Nicholas. Kedua mata Nicholas berputar cepat seolah-olah ada dua bintang yang berputar mengelilinginya. Yang satu melambangkan waktu dan yang lain melambangkan ruang, dan setiap orang dapat samar-samar melihat bintang-bintang terang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Li Qingfeng merasakan tekanan luar biasa dari Nicholas. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya bukanlah lawan Nicholas. Sebenarnya, Nicholas bukanlah dirinya sendiri lagi, ia adalah avatar Dewa Langit. Kaisar Malam Gelap terngiang di benak Li Qingfeng. Suaranya penuh desakan saat ia berkata, Li Qingfeng lari. Nicholas sekarang adalah avatar Dewa Langit, dia terlalu kuat. Kau tak bisa mengalahkannya. Kaisar Malam Kegelapan tidak hanya mengingatkan Lily untuk lari, tetapi juga fragmen jiwa naga api. Fragmen itu juga menyuruhnya untuk melarikan diri. Batu giling hitam putih di dalam otak King Fengli juga mulai bergetar karena merasakan bahaya besar dari dunia luar. Batu giling hitam putih berasal dari zaman kuno. Batu itu sangat kuat, tetapi karena baru saja dilahirkan kembali, ia masih sangat lemah dan tidak mampu melawan avatar Dewa Langit. Bab 1483. Efek air kehidupan. Seandainya batu giling hitam putih mencapai potensi penuhnya dan menjadi objek kekacauan kuno, ia pasti mampu membunuh avatar Dewa Langit. Namun, dalam kondisi seperti itu, hampir mustahil bagi mereka untuk menang. Lily juga merasakan kegelisahan yang kuat dari batu giling hitam putih. Ia tahu bahwa saat ini, tujuan utamanya adalah melarikan diri. Berbalik, tubuh Lily melesat seperti anak panah, berusaha melarikan diri. Namun, ia mendapati dirinya sama sekali tidak mampu melakukannya. Di bawah kendali avatar Dewa Langit, seluruh tubuh Nicholas setara dengan proyeksi tubuh Dewa Langit itu sendiri di bumi. Ia jauh lebih kuat daripada seorang kultivator biasa. Kemanapun Li Qingfeng berlari, Nicholas selalu mengikutinya dari belakang. Ia akan muncul beberapa meter di belakangnya dan menatapnya dengan tatapan jijik. Seolah-olah, di matanya, Li Qingfeng tak lebih dari seekor semut. Manusia rendahan, Nicholas tertawa, suaranya dingin dan mengancam. Kau tak bisa lari dariku. Aku, Dewa Langit, sekarang akan merobek uratmu, dan mengulitimu hidup-hidup. Lalu, aku akan menghancurkan jiwamu menjadi debu. Kau akan tahu akibatnya jika berani melawanku. Tentu saja, bukan Nicholas sendiri yang berbicara sekarang, melainkan proyeksi avatar Dewa Langit. Tidak masalah apakah King Fengli melarikan diri ke timur, barat, utara, atau selatan. Avatar akan selalu berada tepat di belakangnya. Avatar Dewa Langit memandang Li Qingfeng seolah-olah ia hanyalah seekor kutu. Ia sedang mempermainkannya, memainkan permainan yang kejam. Ia sama sekali tidak menganggap serius Li Qingfeng, karena tahu ia bisa membunuhnya kapan saja ia mau. Merasakan tatapan menghina dari avatar Dewa Langit, Li Qingfeng murka. Berbalik, ia mengayunkan tinju neraka pencekik ke arah avatar, ingin mengukur kekuatan lawannya. Tinju neraka pencekik milik King Fengli muncul di udara, membentuk kepalan emas. Namun, tepat saat hendak mengenai avatar Dewa Langit, cahaya putih memancar dari tubuh avatar. Cahaya putih itu menghancurkan kepalan emas itu, dan energi emasnya pun lenyap. Serangan tinju Lily tidak sebanding dengan avatar Dewa Langit. Ia tidak bisa mengalahkannya. Lily kemudian mencoba serangan lain, termasuk raungan singa, labu emas, dan jari penakluk. Tak satu pun dari serangan itu mampu menembus aura cahaya putih yang menyelimuti avatar Dewa Langit. Cahaya putih itu adalah aura Dewa Langit, yang terpancar dari avatar Dewa Langit itu sendiri. Sehebat apapun serangan Lily, kekuatannya masih terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan avatar. Manusia rendahan, ejek avatar dengan nada menghina. Di mataku, kau hanyalah seekor semut, seekor kutu. Semua seranganmu tak berguna di hadapanku. Sekarang, tunduklah padaku dan matilah. Mata avatar bagaikan bintang kembar, tampak ada sungai waktu yang berputar di dalamnya, bersinar jauh di kejauhan seperti dua menara cahaya. Kilatan cahaya putih keluar dari mata kiri avatar. Cahaya itu bergerak lebih cepat daripada kilat, bahkan lebih cepat daripada kecepatan cahaya biasa. Dalam sekejap, cahaya itu melesat menembus langit, meninggalkan lubang menganga di struktur ruang itu sendiri dan tiba tepat di depan Lily. Lily tak mampu menangkis serangan itu, juga tak mampu menghindarinya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dengan cepat, ia menggeser posisi jantungnya dan meregangkan tulang belakangnya, menambah tinggi badannya.
Sinar cahaya putih melesat menembus dada Lily, meninggalkan lubang besar. Di tempat yang terkena cahaya, tulang rusuknya yang patah terlihat, dan darah menyembur dari lukanya. Ledakan. Tubuh Lily terpental beberapa puluh meter sebelum menghantam tanah. Benturan itu meninggalkan kawah di tanah. Lily memuntahkan seteguk darah. Sambil meronta, ia bangkit berdiri dan memelototi avatar Dewa Langit dengan tatapan dingin. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun marah, Lily tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak sebanding dengan lawan ini. Semua serangannya sia-sia, dan satu-satunya pilihannya adalah lari. Li Qingfeng telah mencoba berkomunikasi dengan Kaisar Malam Kegelapan dan Jiwa Naga Api, berharap mereka dapat membantunya. Namun, keduanya mengatakan kepadanya bahwa meskipun mereka muncul, mereka bukanlah tandingan avatar. Avatar akan membunuh mereka dengan mudah. Satu-satunya yang bisa dilakukan Li Qingfeng sekarang adalah berlari, dan tidak berhenti. Ia harus pergi sejauh mungkin dari sini. Dengan tergesa-gesa, King Feng Li mengambil beberapa ramuan penyembuh, bersama dengan sejumlah mata air kehidupan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat ia meminum air mata air kehidupan, luka-luka Lily mulai pulih dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, semua lukanya telah sembuh total. Bahkan tulang rusuknya yang hancur pun telah pulih sepenuhnya. Di belakangnya, avatar Dewa Langit menyaksikan pemandangan ini. Kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Harus dikatakan bahwa avatar adalah proyeksi Dewa Langit, entitas yang agung dan perkasa, makhluk yang jauh melampaui seluruh umat manusia. Di bintang Dewa Langit, dialah satu-satunya raja sejati. Dia memerintah di tengah pemujaan miliaran manusia yang membudidayakan diri sendiri. Namun, kini, ada keterkejutan di matanya, jelas bahwa ketenangannya telah terguncang. Tentu saja, yang benar-benar membuatnya gelisah adalah mata air kehidupan yang diambil Lily. Konon, mata air kehidupan berasal dari mata air milik Dewa Kehidupan, yang entah bagaimana tertinggal di bumi secara tidak sengaja. Mata air kehidupan, yang dapat membantu kultivator untuk menyembuhkan segala luka, sangat menarik bahkan bagi Dewa Langit. King Feng Li, serahkan air kehidupan kepadaku, ancam avatar Dewa Langit. Aku bisa meninggalkanmu dengan mayat yang layak huni setelah aku membunuhmu. Bahkan dia pun tak kuasa menolak air kehidupan, menginginkannya untuk dirinya sendiri. Mata air kehidupan sangat berharga karena hanya ditemukan di planet kehidupan, yang dijaga ketat oleh Dewa Kehidupan. Dewa Kehidupan enggan berbagi mata air kehidupan dengan dewa-dewa lainnya. Bahkan Dewa Cahaya pun tak mampu mendapatkannya. Ia tak pernah menyangka manusia rendahan di hadapannya ini akan memiliki sesuatu yang tak terjangkau dari para dewa. King Feng Li berbalik dan mengacungkan jari tengah pada avatar Dewa Langit sebagai tanda penghinaannya. Avatar Dewa Langit, jawab Li King Feng. Kau bodoh. Mata air kehidupan itu milikku, kenapa harus kuberikan padamu? Dan, tinggalkan aku mayat yang layak. Simpan saja itu untuk dirimu sendiri, bodoh. Sambil melontarkan serangkaian hinaan pada avatar itu, Li King Feng berbalik dan terus berlari. Ia tahu betul bahwa avatar Dewa Langit tidak berniat melepaskannya. Itulah satu-satunya alasan ia berani memakinya, karena tidak ada bedanya. Mendengar hinaan Lily, wajah avatar menjadi muram. Ada niat membunuh di matanya. Ia adalah avatar Dewa Langit agung dari bintang Dewa Langit. Tak terhitung banyaknya praktisi kultivasi yang bersujud dan mempersembahkan hadiah serta dupa atas namanya. Selama ribuan tahun ia hidup, tak seorang pun berani memperlakukannya seperti ini. Ini merupakan penghujatan baginya. King Feng Li, kau akan membayar apa yang baru saja kau katakan. Aku akan mencabik-cabikmu, aku akan mencabut urat-uratmu dan mengulitimu hidup-hidup, aku akan menyegel jiwamu ke bintang Dewa Langitku. Kau akan menanggung siksaan neraka selamanya. Avatar Dewa Langit melotot, matanya bersinar dengan kesombongan yang dingin, ke arah King Feng Li saat dia mengucapkan ancamannya. Bab 1484. Dunia kecil bawah tanah. Di depan, King Feng Li berlari, berusaha mati-matian untuk melarikan diri, di belakangnya, avatar Dewa Langit dengan tenang mengikuti. Avatar Dewa Langit sama sekali tidak takut Li Qingshan akan lolos darinya. Ia berjalan perlahan, tetapi setiap langkah yang diambilnya menempatkannya tepat di belakang Li Qingshan, mengikutinya dengan langkah santai, selalu 10 meter dari punggungnya. Sepanjang perjalanan, beberapa kultivator timur mencoba membantu Lily. Namun, setiap kali mereka melakukannya, avatar Dewa Langit akan memancarkan seberkas cahaya dari matanya, menembus tubuh mereka hingga berlubang dan membuat darah berhamburan. Semua korban tewas seketika. Para kultivator timur ini bukanlah tandingan avatar Dewa Langit. Saat ini, di bawah kendali Dewa Langit, tak seorang pun yang sebanding dengan Nicholas, bahkan Lily pun tak tertandingi. Melihat para kultivator timur yang tewas saat mencoba menolongnya, King Feng Li merasakan sakit di hatinya.
Orang-orang ini semua adalah rakyatnya. Sebagai kepala dunia timur para penggarap diri, sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi mereka, tetapi ia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Li Qingshan berbalik. Berhenti. Pergi dari sini, teriaknya kepada para kultivator timur. Kalian bukan tandingannya. Begitu selesai berbicara, Lili berbalik dan melanjutkan pelariannya. Namun, seberkas cahaya putih lain melesat dari mata avatar Dewa Langit. Sinar cahaya ini mengandung energi Dewa Langit, tak terhentikan. Dalam sekejap, sinar itu menembus perut bagian bawah Lili, meninggalkan lubang menganga dan menyemburkan darah. Tanpa ragu sedetik pun, King Fengli mengeluarkan lebih banyak air mata air kehidupan dari cincin interspatialnya dan meneguknya. Air itu masuk melalui mulutnya, mengalir ke tenggorokannya, ke perutnya, dan akhirnya ke seluruh tubuhnya. Air itu berubah menjadi gelombang energi yang membakar, menyegarkan seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, lubang menganga di perut Lili telah sembuh dan tubuhnya kembali ke keadaan semula. Sejujurnya, kemampuan generasi mata air kehidupan sungguh luar biasa. Baru saja, Lili mengalami luka parah. Ia telah dilukai oleh avatar Dewa Langit, menyebabkan lukanya diresapi oleh sedikit energi ilahi Dewa Langit. Meskipun demikian, mata air kehidupan masih mampu menyembuhkan lukanya sepenuhnya. Melihat kekuatan regeneratif yang luar biasa dari mata air kehidupan, hasrat di mata avatar Dewa Langit semakin membara. Bahkan dia, Dewa Langit Cahaya, mendambakan mata air kehidupan milik Dewi Kehidupan. Air itu akan meningkatkan kekuatannya sendiri, sekaligus memungkinkannya menyembuhkan diri jika terluka. Justru karena avatar Dewa Langit menginginkan mata air kehidupan, dia tidak terburu-buru untuk memberikan pukulan mematikan pada King Fengli. Jika bukan karena mata air kehidupan, avatar pasti sudah mengayunkan tangannya dan mengubahnya menjadi seonggok daging cincang. Namun, hal itu juga akan menghancurkan mata air kehidupan. Jadi, berulang kali, ia menyiksa Lili, hanya menimbulkan luka parah dan memaksanya tetap di tempat. Lili King Feng berlari kencang menuju Gunung Naga Harimau. Ia menuju ke tempat permaisuri iblis merak di penjara. Lili tahu bahwa meskipun Nicholas adalah avatar Dewa Langit, tak seorang pun akan mampu melawannya. Hanya permaisuri iblis merak yang bisa membunuhnya. Permaisuri iblis merak adalah entitas terkuat di zaman kuno. Sang avatar tidak tahu bahwa permaisuri iblis merak terjebak di bawah Gunung Naga Harimau. Kalau tidak, ia pasti sudah membunuh Lili. Lili Feng memang cepat, tetapi avatar Dewa Langit di belakangnya lebih cepat. Ia selalu muncul tepat di belakangnya, mencegahnya melarikan diri. Mata avatar terus-menerus memancarkan sinar cahaya putih, melukai King Fengli setiap kalinya. Perlahan-lahan, gerakan Lili King Feng melambat. Ia merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Menatap ke depan, ia melihat sungai magma bawah tanah yang sangat besar. Sesampainya di pintu masuk sungai magma, Lili King Feng tanpa ragu melompat dan langsung terjun ke dalamnya. Lili Feng adalah seorang praktisi tubuh api penyucian fana. Selain itu, ia memiliki api emas di dalam tubuhnya. Setelah melahap api di lampu ilahi utusan Dewa Langit, api emas kini mencapai suhu 8.000 derajat. Tubuh Lili mampu beradaptasi dengan cepat terhadap suhu sungai magma. Ia berenang di sungai seperti ikan di air, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Avatar Dewa Langit berdiri di luar, menatap sungai magma. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Li King Feng akan langsung terjun ke sungai magma. Terlebih lagi, dia merasa Li King Feng sama sekali tidak terluka oleh magma. Berbagai pertanyaan memenuhi benak avatar Dewa Langit. Ia jelas merasakan suhu sungai magma, pasti lebih dari 8.000 derajat. Seorang kultivator biasa pasti sudah lama terbakar hidup-hidup hingga menguap, tak menyisakan apapun. Di sisi lain, Li King Feng baik-baik saja. Ini adalah bukti kekuatannya. Namun, sekuat apapun Li, di mata avatar Dewa Langit, ia tetaplah orang mati. Ia pasti akan membunuhnya hari ini. Kau pikir dengan bersembunyi di sungai magma, aku takkan bisa mencapaimu. Avatar Dewa Langit mencibir, tatapan jijik terpancar di matanya. Aku akan menghancurkan sungai magma hingga berkeping-keping dan memaksamu keluar. Sang avatar tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, membentuk kepalan tangan yang menjulang tinggi. Tinju itu sangat besar, seukuran gunung dan menutupi langit. Pukulannya menghantam lurus ke bawah, menuju sungai magma. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, sungai magma raksasa yang mendidih itu terbelah dua oleh telapak tangan avatar Dewa Langit. Dampaknya membuat magma beterbangan ke udara, yang kemudian jatuh ke tanah dan berubah menjadi batu dan abu. Lili Feng berada di dasar sungai magma. Ia juga terkena pukulan tinju raksasa yang diciptakan oleh avatar Dewa Langit. Puluhan tulang patah di sekujur tubuhnya, dan darah mengucur dari luka-lukanya. Ia menderita luka parah.
Lili Qingfeng mengira ia akan dihantam sampai mati oleh tangan raksasa itu. Tinju itu mengandung kekuatan Dewa Langit, dan mustahil baginya untuk menangkisnya. Meskipun memiliki tubuh api penyucian fana, Lili Qingshan saat ini hanya berada di alam Kaisar Roh. Ia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai potensi penuh teknik tersebut di tingkat abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dari bawah sungai magma, terdengar serangkaian suara dentuman. Sebuah lubang hitam raksasa muncul di dasar sungai. Magma dalam jumlah besar mengalir menuju lubang itu dan turun ke kedalaman gelap gulita di bawahnya. Li Qingfeng juga ikut tersapu ke dalam lubang bersama magma. Kemudian, tanah berhenti bergetar. Sebuah batu raksasa muncul menggantikannya. Melihat ini, ekspresi avatar Dewa Langit berubah. Alisnya berkerut, dan secercah keterkejutan terpancar dari matanya. Dunia kecil di bawah tanah, gumam avatar dalam hati, merenung. Siapa sangka aku akan melihat dunia kecil di bawah tanah ini. Bumi memang besar, tapi bukan hanya itu yang dilihat manusia. Tempat ini adalah dimensi yang terlipat. Benua-benua menyimpan rahasia di banyak tempat. Contohnya termasuk segitiga Bermuda, Senongjia, Samudra Pasifik, zona mati samudra, Palung Mariana, dan peradaban Maya. Gua-gua di bawah Gunung Naga Harimau pun merupakan dunia kecil. Dunia-dunia kecil berbeda dari bagian lain benua. Masing-masing memiliki dimensinya sendiri, dengan bentuk kehidupan dan penghuninya sendiri. Bab 1485. Tempat aneh. Avatar Dewa Langit menatap dunia kecil di bawah magma. Tubuhnya sedikit bergeser, ia menunjuk dengan jari telunjuk kanannya dan menembakkan seberkas cahaya putih. Cahaya itu menembus dunia kecil di bawah tanah dan tubuhnya lenyap, memasuki dunia kecil itu. Menyaksikan avatar Dewa Langit memasuki dunia bawah tanah yang sempit, kerumunan kultivator timur dan barat berkumpul, mencoba mengikuti mereka. Namun, mereka mendapati bahwa mereka bahkan tidak dapat membuat pintu masuk pada tingkat kekuatan mereka. Untuk sesaat, dua kelompok terbentuk, berdiri di kedua sisi dunia kecil bawah tanah. Di sebelah timur adalah para pembudidaya diri timur, di sebelah barat adalah para pembudidaya diri barat. Kedua kelompok yang mengembangkan diri itu saling menatap, dengan niat membunuh di mata mereka. Namun, tak satu pun pihak yang bergerak. Mereka semua menunggu pemimpin mereka. Yang terkuat di antara para kultivator timur adalah anak anjing hitam, ular pemakan langit, Yao Linger, Qixuan Zhenren, tetua takdir, dan peri bangau putih. Putih. Mereka semua berdiri dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tahu bahwa, sebagai pemimpin dunia kultivator timur, Lili Feng mewakili kekuatan terbesar yang dimiliki dunia kultivator timur. Dia adalah poros mereka. Jika saja King Feng Li dibunuh oleh avatar Dewa Langit, seluruh dunia timur para penggarap diri akan runtuh. Nasib mereka terkait erat dengan nasib King Feng Li, selama King Feng Li hidup, mereka dapat berpegang teguh pada harapan. Linger Yao menoleh, ada sedikit kekhawatiran di wajah cantiknya. Anak anjing, katanya. Ayo masuk ke dunia bawah tanah yang kecil. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya. Linger Yao, katanya, aku sudah merasakan bahwa selubung energi pertahanan di dunia kecil bawah tanah itu sangat kuat. Mustahil kita bisa menerobosnya hanya dengan kekuatan kita sendiri. Lagi pula, kita tidak bisa masuk dengan cara apapun. Linger Yao mengerjap, bingung. Bulu matanya bergetar saat ia bertanya. Kenapa? Jika semua orang terkuat kita pergi ke dunia kecil, para kultivator barat ini akan membantai sisa kultivator timur kita, jelas Black Poppy. Jika itu terjadi, orang-orang di belakang kita pasti akan terbunuh. Lagi pula, memasuki dunia kecil itu sangat sulit. Paling-paling, kita hanya bisa mengirim satu orang. Yao Linger, permaisuri ular magma, peri bangau putih, dan Qixuan Zhenren semuanya memohon kesempatan untuk memasuki dunia kecil. Mereka semua berhutang budi kepada Li Qingfeng dan ingin menyelamatkannya. Anak anjing hitam terdiam sejenak, berpikir. Hanya satu orang yang bisa masuk, katanya. Kita bisa menggabungkan kekuatan kita untuk mengirim mereka masuk. Biarkan Linger Yao pergi. Anak anjing hitam memilih Yao Linger. Ia tahu Yao Linger dan Li Qingfeng sangat dekat. Yao Linger pasti akan menyelamatkan Li Qingfeng, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Hal yang sama belum tentu berlaku untuk yang lainnya. Wajah cantik Linger Yao berseri-seri saat ia melirik Black Poppy dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu Black Poppy sedang membantunya. Jika ia tidak ingin pergi, ia hampir tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Pada saat itu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, permaisuri ular magma, peri bangau putih, tetua takdir, dan Qixuan Zhenren semuanya menyalurkan esensi vital mereka. Bersama-sama, mereka menyerang tabir energi yang melindungi dunia kecil bawah tanah,
menciptakan celah dan memungkinkan Linger Yao masuk. Segera setelah tubuh Linger Yao memasuki dunia kecil itu, lubangnya tertutup. Ekspresi para praktisi barat yang berbudaya diri berubah. Mereka ingin menembus tabir energi dan memasuki dunia kecil bawah tanah itu sendiri. Namun, mereka mendapati diri mereka sama sekali tidak mampu. Merasa putus asa, mereka terpaksa menyerah, tetapi raut wajah mereka saat menatap orang-orang dari dunia timur penggarap diri menjadi waspada. Mereka takut diserang. Tentu saja, Black Puppy dan rekan-rekannya tidak tertarik menyerang para kultivator barat saat ini. Harapan terbesar mereka adalah melihat Lily King Feng meninggalkan dunia kecil itu hidup-hidup. Bagi mereka, keselamatan Lily King Feng adalah prioritas utama, yang lainnya sekunder. Soal hidup atau tidaknya para praktisi barat itu bukan urusan mereka. Jika saja King Fengli dapat kembali hidup-hidup, dia pasti dapat membantai puluhan ribu kultivator barat itu sendirian. Pada saat yang sama, Lily dari Li King Feng memasuki dunia bawah tanah. Ini adalah dunia yang benar-benar baru, dimensi yang benar-benar baru. Lily menatap langit, langit terdiri dari 5 warna, merah, biru, ungu, hijau, dan kuning. Kelima warna itu memenuhi seluruh langit. Bagaikan bulu ekor burung merak, berkilauan dengan cahaya warna-warni, menerangi seluruh dunia dengan indah. Di langit, ada sebuah bola. Bola itu tampak seperti matahari atau bulan, meluncur di langit. Bola ini, tentu saja, juga memiliki 5 warna. Ini adalah dunia yang mandiri, berbeda dari dunia luar tetapi juga anehnya mirip. Perbedaannya terletak pada warna yang berbeda, persamaannya terletak pada hal-hal yang dikandungnya, langit, bumi, sungai, tanaman, bunga, gunung, batu, dan binatang iblis. Lily melepaskan energi spiritualnya, mengamati ke depan dengan cermat. Ia menemukan bahwa dunia bawah tanah yang kecil ini sangat luas. Ia mengamati ruang di sekitarnya dengan saksama. Dunia kecil bawah tanah itu membentang seluas 10.000 km persegi. Ukurannya kira-kira sebesar kota metropolitan. Lily King Feng melangkah maju. Beberapa langkah kemudian, ia bertemu dengan seekor binatang iblis. Ini adalah kelabang 5 warna. Tubuhnya besar dan memancarkan aura tajam dari seluruh tubuhnya. Namun, ekspresi di matanya menunjukkan tatapan bingung yang anehnya menawan. Lipan 5 warna itu telah lama tinggal di dunia kecil 5 warna ini dan jarang bertemu orang luar. Jadi, ketika pertama kali melihat Li King Feng, ia agak bingung. "Siapa kau?" tanya Lipan 5 warna itu. "Kenapa kau di sini?" Mendengar kelabang 5 warna itu berbicara, King Feng terkejut. Alisnya berkerut. Ia tidak menyangka kelabang 5 warna itu bisa berbicara, apalagi dalam bahasa manusia. Lily Feng tahu bahwa semua binatang iblis di dunia kecil 5 warna ini mungkin cerdas. Hanya makhluk yang telah tercerahkan yang dapat berbicara dalam bahasa manusia, seperti kelabang 5 warna ini. Sambil tersenyum, Li King Feng berkata, "Saya punya pertanyaan. Apakah Anda tahu di mana permaisuri iblis merak berada?" Mendengar nama permaisuri iblis merak, tatapan terkejut dan ngeri membayangi mata kelabang 5 warna itu. Jelas sekali makhluk itu takut dengan nama itu. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan lari. Tepat saat Li King Feng hendak mengejar, kelabang 5 warna itu menukik ke tanah. Menggunakan teknik menggali, ia menukik lurus ke bawah dan menghilang. Bahkan dengan kecepatannya, Li King Feng tidak dapat mengejarnya. King Feng Li memutar matanya, terdiam, dan terus berjalan maju. Dia menyebarkan energi rohnya, merasakan area di sekelilingnya, tetapi tidak dapat menemukan jejak avatar Dewa Langit. Meskipun telah memasuki dunia kecil 5 warna, avatar Dewa Langit dipindahkan ke lokasi lain. Mereka belum bertemu. Hal ini memberi Lily kesempatan untuk melarikan diri, sekaligus harapan untuk selamat dari situasi tersebut. Bab 1486. Si cantik berambut panjang. King Feng Li tahu bahwa jika dia dapat menemukan tempat di mana permaisuri merak iblis disekap dan membebaskannya, dia dapat meyakinkannya untuk membunuh avatar Dewa Langit. Lily terus maju menyusuri dunia kecil 5 warna. Cahaya di dalam dunia kecil ini terasa begitu halus, kelima warna cahaya yang berbeda berputar-putar, menerangi seluruh ruang. Segala sesuatu di sini dijalin dari 5 warna, binatang, tanah, semak belukar, pepohonan, gunung, dan sungai. Semuanya bagaikan bulu burung merak. Setelah berjalan beberapa saat, King Feng Li tiba di sebuah sungai yang panjang. Sungai ini pun tersusun dari 5 warna. Airnya berwarna-warni, dengan berbagai macam ikan berenang di dalamnya. Tiba-tiba, alis Li King Feng berkerut, karena ia merasakan kehadiran seseorang yang kuat di dasar sungai. Ia merasakannya dengan jelas, bahwa di dalam sungai 5 warna yang cemerlang ini terdapat sosok yang berasal dari dunia lain, energi spiritualnya seakan menembus langit. Selain itu,
Sosok ini kemungkinan besar milik seorang wanita, ia tampaknya sedang mempraktikkan semacam teknik yang sangat kuat. Ledakan. Suara gemuruh meletus saat seorang wanita cantik melesat dari bawah permukaan sungai. Ia melesat ke udara, rambut panjangnya berkibar anggun di belakangnya. Si cantik berambut panjang ini sungguh cantik, wajahnya halus, kulitnya sewarna salju, matanya memanjang, bergetar saat ia berkedip, dibingkai oleh alis yang melengkung seperti bulan sabit. Pupil hitamnya menari-nari di rongganya, berkilauan bagai bintang paling terang di langit malam. Bulu matanya yang panjang dan halus berkibar samar-samar, seperti kipas. Saat ia bergerak, pinggang rampingnya bergoyang bagai ranting-ranting pohon willow yang menangis. Namun, kecantikan ini benar-benar telanjang. Si cantik berambut panjang itu hendak mengenakan pakaiannya ketika, tiba-tiba, ia melihat Qin Fengli. Ekspresinya berubah, dan ia pun menjerit. Ia mengayunkan tangan kanannya, membentuk tinju raksasa 5 warna, dan melemparkannya ke arah Lily. Sepertinya ia berniat membunuhnya. Lily tersenyum, tanpa rasa terganggu sedikitpun. Ia dengan cepat mengayunkan tinju kanannya dan menghancurkan tinju 5 warna milik wanita cantik berambut panjang itu, memaksanya mundur selangkah. Nona cantik, katanya sambil tersenyum. Sebaiknya kau pakai baju. Mendengar kata-kata Qin Fengli, si cantik berambut panjang menjerit lagi saat dia bergegas mengambil pakaian hijau dari gelang interspatialnya dan memakainya. Bajingan. Ini dunia kecil 5 warna. Dari mana kau muncul? Si cantik berambut panjang memelototi Li Qingfeng, wajahnya dipenuhi amarah. Dalam kemarahannya, wajah wanita cantik berambut panjang itu berubah menjadi ekspresi yang tidak wajar. Hal ini membuat wanita yang tadinya cantik itu tampak seperti badut. Nona cantik, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Jangan marah. Kau akan semakin jelek kalau marah. Manusia sialan. Beraninya kau menerobos masuk ke sini untuk mengintipku saat aku mandi dan bermeditasi, raung wanita cantik berambut panjang itu. Aku pasti akan membunuhmu. Setelah itu, ia mengayunkan tangannya ke arah Qin Fengli lagi. Namun, Li Qingfeng tetap pada pendiriannya, tak bergerak hingga tangan lawannya tepat berada di depan tubuhnya. Kemudian, ia mengayunkan tinjunya dan, dengan pukulan yang keras, menghancurkan tangan lawannya hingga berkeping-keping. Si cantik berambut panjang itu bukanlah tandingan Li Qingfeng. Ekspresi wanita cantik berambut panjang itu berubah saat dia mengambil pedang panjang dari gelang interspatialnya. Pedang itu memiliki 5 warna dan tergantung sebuah liontin berbentuk burung merak. Harta karun spiritual kelas 6 tingkat kaisar, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Bagus. Tapi, terlalu lemah. Bukan tandinganku. Mendengar komentar Li Qingfeng, ekspresi wanita cantik berambut panjang itu menjadi dingin. Ia tidak menyangka Li Qingfeng akan mengenali pedang panjang spiritual 5 warna miliknya, dan mengetahui levelnya saat itu juga. Tapi dia tidak khawatir. Dia adalah seorang praktisi teknik pedang merak yang sangat canggih. Teknik pedang ini sangat kuat. Satu tebasan pedang dapat membelah langit dan bumi. Ia yakin dapat membunuh manusia menjijikkan di hadapannya ini. Teknik pedang merak, teriak wanita cantik berambut panjang itu. Ia mengayunkan pedang panjang 5 warnanya, menebas ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Seberkas cahaya pedang 5 warna muncul dan, dengan energi pedang warna-warninya, menebas ke arah Li Qingfeng. Qin Fengli tersenyum, masih berdiri di tempat. Di sekitar mereka, ada segelintir makhluk iblis yang, melihat pemandangan itu, diliputi keterkejutan. Mereka memandang dengan tak percaya. Binatang-binatang iblis ini adalah penghuni dunia kecil 5 warna. Mereka tahu betul betapa kuatnya si cantik berambut panjang itu. Sebelumnya pernah ada monster-monster iblis yang menyerang wanita cantik berambut panjang itu, namun semuanya terbunuh oleh satu serangan pedang panjang merak di tangannya. Manusia luar ini, kenapa dia hanya berdiri diam? Apa dia ingin mati? Tentu saja, Lily melihat ekspresi para monster di sekitarnya. Ia tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, ia tidak khawatir, juga tidak terkejut. Ia hanya terus berdiri diam di sana. Lily tidak bergerak sedikit pun, sampai pedang panjang merak di tangan wanita cantik berambut panjang itu muncul di hadapannya. Tiba-tiba, ia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, lalu menangkap pedang panjang merak itu. Melihat dia menangkap bilah pedang itu dengan tangan kosong, ekspresi wanita cantik berambut panjang itu berubah menjadi terkejut. Pedang panjang merak adalah senjata spiritual yang sangat kuat, pedang itu mengandung sedikit energi merak. Ia tak pernah menyangka manusia bisa menangkapnya semudah itu hanya dengan jari. Ia belum pernah melihat yang seperti ini, sungguh di luar dugaannya. Frustrasi, wanita cantik berambut panjang itu menyalurkan esensi iblis dalam tubuhnya, mengalirkannya ke pedang panjang merak secara terus-menerus. Pedang itu mulai memancarkan energi pedang yang bahkan lebih kuat, merobek retakan sehalus rambut di udara.
Dia ingin membersihkan jari King Fengli, tetapi jari-jarinya lebih keras dari batu, memancarkan cahaya keemasan yang berkilauan bersama dengan cahaya hitam redup. Cahaya ini adalah gabungan kekuatan tubuh api penyucian fana dan energi emas. Cahaya ini sepenuhnya menekan pedang panjang merak, membuatnya tidak dapat menyerang. Tak peduli seberapa banyak saripati iblis yang dituangkan si cantik berambut panjang itu ke dalam pedang panjang merak, pedang itu tetap tak bergerak di antara jari-jari King Fengli, tak mampu bergerak sedikitpun. Si cantik murka. Ia tak bisa menggerakkan tangan kanannya yang memegang pedang panjang, tetapi dengan tangan kirinya, ia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke arah Li King Feng. King Feng hanya mengulurkan tangannya dengan santai dan menangkap tinjunya. Lalu, dengan tarikan pelan dari tangan kanannya, dia mengambil pedang panjang merak dari si cantik berambut panjang dan meletakkannya di tangannya sendiri. Melihat King Fengli mengambil pedang panjangnya, ekspresi wanita cantik berambut panjang itu tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin? Kau hanya berada di tingkat ke-6 alam kaisar roh, katanya, sama sepertiku. Bagaimana mungkin kemampuan bertarungmu begitu kuat? Tingkat kultivasi tidak sama dengan kemampuan bertarung, kata Li King Feng sambil tersenyum. Kamu masih terlalu lemah, terlalu kurang pengalaman dalam pertarungan sungguhan. King Fengli menerjang maju dengan pedang panjang merak di tangannya, ujung pedang itu berhenti tepat di tenggorokan wanita cantik berambut panjang itu. Wajah halus wanita cantik berambut panjang itu memucat, tubuhnya gemetar. Ia tak berani bergerak, takut jika ia bergerak, pedang panjang merak di tangan Li Qingshan akan menusuk tenggorokannya, membunuhnya di tempat. Bab 1487 Gunung Guntur. Li King Feng tersenyum tipis dan berkata, siapa namamu? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apa kau tahu di mana permaisuri merak iblis berada? Si cantik berambut panjang itu memasang ekspresi aneh ketika Li King Feng bertanya. Ia tidak keberatan menyebutkan namanya, tetapi ia bertanya-tanya mengapa Li King Feng menanyakan permaisuri merak iblis. Permaisuri merak iblis adalah pencipta dunia kecil yang penuh warna ini. Tidak banyak orang yang tahu tentang tempat ini, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa masuk. Bagaimana pria di depannya bisa tahu tentang permaisuri merak iblis? Tanpa memberi waktu bagi si cantik berambut panjang untuk bereaksi, Li King Feng menusukkan pedangnya ke kulit gadis itu. Darah menetes di kulitnya, membuatnya terluka. Ia merasakan niat membunuh yang kuat dari Li King Feng. Ia tahu jika ia tidak menjawab pertanyaannya, Li King Feng pasti akan membunuhnya. Jangan serang aku. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Aku Caik, pelayan permaisuri merak iblis. Saat ini dia terjebak di bawah Gunung Guntur, wanita cantik berambut panjang itu segera menceritakan semua yang diketahuinya kepada Li King Feng. Li King Feng mengangguk dan berkata, bagus, Caik. Bawa aku ke tempat permaisurimu terjebak. Si cantik menggelengkan kepala dan menolak, aku pelayan permaisuri merak iblis, aku tidak akan membawamu ke sana. Kau boleh menyakiti permaisuri merak iblis. Li King Feng mengangguk mengerti. Ia tahu bahwa wanita cantik itu berkata jujur dan ingin melindungi permaisuri merak iblis. King Fengli tersenyum dan mulai menjelaskan, aku pernah berjanji kepada permaisuri merak iblis bahwa begitu kemampuanku mencapai alam kaisar roh, aku akan membantunya menghancurkan segelnya. Petik 2. Caik masih tidak mempercayai kata-kata Lili. Ia cukup skeptis dengan fakta bahwa pria di depannya pernah melihat permaisuri merak iblis sebelumnya. Permaisuri merak iblis pernah menjadi penguasa zaman kuno, salah satu makhluk terkuat di bumi. Ia adalah penguasa dunia iblis, dan bahkan ketika para kultivator dari planet asing menyerang bumi, mereka bukanlah tandingan permaisuri merak iblis. Dia pernah dikenal sebagai jenius termuda di bumi dan juga yang paling kuat. Kemudian, para kultivator asing dari planet asing meminta kaisar abadi mereka sendiri untuk menggunakan 3 sumber energi berbeda untuk mengalahkan permaisuri merak iblis. Mereka menggunakan dao surgawi api, dao surgawi guntur, dan dao surgawi angin untuk akhirnya menyegel permaisuri merak iblis. Para kaisar abadi ingin membunuh permaisuri merak iblis, tetapi mereka tidak cukup kuat. Mereka hanya mampu menyegel permaisuri merak iblis di bawah kaki Gunung Naga Harimau. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui kisah ini. Melihat Caik tidak mempercayainya, King Li mengeluarkan segel jimat, yaitu bulu. Bulunya sangat berwarna-warni, memiliki warna-warna yang berbeda dan mencerahkan langit. Bulu ini diberikan kepadanya oleh permaisuri merak iblis sebagai hadiah. Caik sangat terkejut ketika dia melihat bulu itu, berlutut di tanah dan berkata, permaisuri merak iblis. Bulu itu bukan bulu biasa, melainkan bulu dari tubuh permaisuri merak iblis. Melihat bulu itu seperti melihat permaisuri merak iblis itu sendiri. Sebagai pembantunya, dia berlutut dan memberi hormat. Caik, apa kau sekarang percaya bahwa aku adalah teman permaisuri merak iblis? Aku datang untuk menyelamatkannya, jadi bawalah aku ke tempatnya berada di bawah Gunung Guntur, seru Li King Feng.
Caik mengangguk karena kini ia punya alasan untuk mempercayainya. Mustahil baginya mendapatkan bulu itu jika bukan pemberian permaisuri merak iblis. Caik berdiri dan mulai memimpin jalan menuju Thunder Mountain. 1000 meter jauhnya, ekspresi wajah King Fengli tiba-tiba berubah saat ia merasakan bahaya. Gelombang bahaya datang dari belakangnya. Itu adalah kehadiran avatar Dewa Langit. Ini tidak bagus, avatar Dewa Langit sedang mengejar kita, tiba-tiba King Fengli berbicara. Di sampingnya, Caik tampak kebingungan saat bertanya, siapa yang kau bilang menyusul? King Fengli tidak punya waktu untuk menjawab saat dia dengan cepat meraih tangan mungil Caik dan mulai berlari ke depan. Caik, yang belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, mulai tersipu. Wajahnya semerah anggur karena ia malu karena dicengkeram. Jantungnya yang kecil mulai berdebar kencang saat ia semakin malu. Ia tidak mengerti mengapa pria di depannya tiba-tiba menariknya dan mulai berlari. Hei, hei. Lepaskan aku, kata Caik, nadanya dipenuhi rasa malu. Lily memutar bola matanya. Di saat kritis seperti ini, apa yang dipikirkan wanita ini? Begitu avatar Dewa Langit mengejar mereka, mereka pasti sudah mati. Dia menjentik dahi Caik dengan jarinya dan berteriak keras, berhenti bicara omong kosong dan larilah lebih cepat. Di belakang kita ada avatar Dewa Langit. Dia luar biasa kuat. Dia bisa membunuhmu hanya dengan satu tatapan. Kata-katanya mengejutkan Caik. Ia tidak tahu ada makhluk sekuat itu, yang mampu membunuhnya hanya dengan sekali tatap. Tetapi seketika dia teringat pada permaisuri merak iblis, dan tahu bahwa King Fengli tidak hanya berusaha menakut-nakutinya karena dia tahu bahwa permaisuri merak iblis juga dapat membunuhnya dalam satu tatapan jika dia mau. Caik tanpa ragu-ragu lagi dan segera memimpin Lily menuju Gunung Guntur. Mereka berdua sangat cepat, hanya dua bayangan gelap yang menyambar bagai kilat. Mereka berdua menghela napas lega begitu mencapai kaki Gunung Guntur dan tak lagi merasakan ancaman. Mereka mengangkat kepala dan melihat gunung di depan. Gunung Guntur luar biasa besar, menjulang tinggi di angkasa dan membentang luas. Li Qingfeng merasakan kehadiran yang kuat dan nyata dari dalam gunung. Dari gunung besar itu menyambar kilat. Guntur bergemuruh di langit dengan suara memekakkan telinga. Itulah dao guntur yang menekan gunung naga harimau. Tidak hanya ada dao petir, tetapi juga dao angin dan dao api yang menjaga gunung. Mereka semua ditempatkan di sana untuk mencegah permaisuri merak iblis melarikan diri. Tiba-tiba bulu kuduk Lily berdiri, seolah bereaksi terhadap bahaya. Ia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman avatar Dewa Langit, tetapi tampaknya ia gagal. Di depan, King Fengli melihat avatar Dewa Langit menunggunya. Bab 1488. Serangan avatar Dewa Langit. Tidak terlalu jauh di depan, King Feng melihat avatar Dewa Langit berdiri dan menunggu, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. King Fengli, kau pikir kau bisa lari? Kau tidak bisa lari dariku. Aku avatar Dewa Langit. Aku bisa mengikuti aroma tubuhmu dan mengikutimu kemanapun kau lari, avatar Dewa Langit menjelaskan sambil mencibir. Dari samping Li Feng, Caik sangat terkejut. Ia sudah mendengar dari Li Feng bahwa pria di depan mereka adalah avatar Dewa Langit yang legendaris. Lawan mereka memancarkan aura yang sangat kuat, membuat Caik cukup ketakutan. Ia sama sekali tidak meragukan bahwa pria di depan mereka bisa membunuhnya. Li Qingfeng tidak ingin menimbulkan masalah bagi Caik, dialah yang membawanya ke Gunung Guntur. Hanya di Gunung Gunturlah permaisuri merak iblis dapat ditemukan. Jika dia bisa melepaskan permaisuri merak iblis sekarang, dia pasti bisa membunuh avatar Dewa Langit. Satu-satunya keuntungan yang mereka miliki sekarang adalah avatar Dewa Langit tidak tahu bahwa permaisuri merak iblis dipenjara di sana. Jika avatar Dewa Langit tahu hal itu, dia pasti sudah membunuh King Fengli, tanpa membuang waktu berdiri di sana berbicara dengannya. Li Qingfeng menatap Caik dengan penuh arti. Ia ingin Caik menemukan kesempatan untuk melarikan diri sambil mengalihkan perhatian avatar Dewa Langit. King Fengli menggunakan esensi vital internalnya untuk melompat ke udara dan terbang cepat. Dia tahu bahwa dia harus segera pergi, atau dia akan menghadapi bahaya besar. Meskipun dia bermaksud melarikan diri, dia masih terlalu lambat bagi avatar Dewa Langit. Avatar Dewa Langit menggunakan matanya untuk menembakkan sinar cahaya putih ke arah King Fengli. Itu adalah cahaya Dewa Langit, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan cahaya biasa. Dalam sekejap, cahaya itu menembus sikutnya, menyebabkan darah menyembur keluar saat ia tertembak. Caik ketakutan melihat pemandangan di depannya. Caik tahu betul kekuatan Li Qingshan. Hanya dengan dua jari, ia mampu menghentikan pedang panjang merak Li Qingshan dan mengalahkannya dalam satu serangan. Namun, bahkan orang sekuat itu pun bukanlah tandingan avatar Dewa Langit. Sebenarnya, dia bahkan tidak dapat menahan satupun sinar cahaya dari avatar Dewa Langit. Beruntungnya,
Perhatian avatar Dewa Langit tertuju pada King Fengli karena dia ingin membunuhnya, jadi dia tidak memperhatikan Caik. Caik bagaikan semut di mata avatar Dewa Langit. Ia tidak peduli pada Caik, kalau tidak, Caik pasti sudah mati 1000 kali. Meskipun siku Lili terluka akibat sinar tajam, ia tidak menghentikan langkahnya. Ia terus berlari ke depan sambil meneguk air mata air kehidupan. Tepat saat King Fengli mencapai puncak Gunung Guntur, dia merasakan sengatan listrik pada tubuhnya seperti disambar petir. Mata Lili King Feng berputar ke belakang saat tubuhnya bergetar hebat akibat sambaran petir. Pakaian di tubuhnya menghitam, begitu pula rambut di sekujur tubuhnya. Petir itu sangat kuat, tetapi untungnya Lili telah berlatih tubuh api penyucian fana. Tubuh dan dagingnya sangat kuat karena mampu menahan kekuatan hingga 70.000 kg. Jika itu manusia biasa, mereka pasti sudah mati tersambar petir. Bahkan tubuhnya pun terluka parah oleh sambaran petir itu, dan dia memuntahkan seteguk darah. Avatar Dewa Langit ingin berjalan menaiki Gunung Guntur tetapi petir juga menyambarnya. Avatar Dewa Langit mengulurkan telapak tangannya dan membubarkan petir. Tubuhnya masih sedikit gemetar karena petir, karena dao petir tampaknya semakin membenci para kultivator asing. Ia sangat tahan terhadap Dewa Langit dari dunia kultivasi barat. Tak lama kemudian, semakin banyak petir menyambar avatar Dewa Langit, mencegahnya melangkah lebih jauh. Jika bukan karena petir, Lili pasti sudah ditembak mati oleh avatar Dewa Langit. Ekspresi terkejut yang menyenangkan terlintas di mata King Fengli saat dia melihat situasi musuh yang mengejarnya. Dia menyadari bahwa hanya ada beberapa lusin sambaran petir yang menyambarnya dibandingkan dengan ratusan sambaran petir yang dikirim ke avatar Dewa Langit. Lili menduga petir di sini sangat tidak bersahabat dengan orang barat, terutama avatar Dewa Langit ini. Kalau tidak, jumlah petir yang menyambar avatar Dewa Langit tidak akan 10 kali lipat lebih banyak daripada yang ia dapatkan. Hahaha, dasar bodoh. Sekarang kau diserbu petir dari dunia kultivasi timur, tangkap aku sekarang kalau bisa. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak dan mengejek avatar Dewa Langit. Ia segera berbalik dan berlari menuju puncak gunung. Dari belakang, mata avatar Dewa Langit bersinar berbahaya. Ia jelas marah dengan provokasi yang dilakukan oleh angin biru. Mata avatar Dewa Langit berubah seperti dua bintang, dan dua sinar keemasan melesat keluar. Kurung buka kurung tutup. Sinar keemasan itu bahkan lebih kuat daripada sinar putih sebelumnya. Sinar itu menyambar petir dan langsung membubarkannya. Avatar Dewa Langit menyentuh tanah dengan kakinya dan tubuhnya melesat maju melalui udara dan muncul di belakang King Fengli dalam sekejap. Dia mengulurkan telapak tangannya untuk menangkap Li King Feng, membuat Li King Feng ketakutan. Dia pikir petir itu setidaknya bisa menangkis avatar Dewa Langit untuk sementara, tetapi bahkan petir Gunung Guntur pun dengan mudah dikalahkan oleh avatar Dewa Langit. Avatar Dewa Langit itu sangat cepat. Ia hampir saja mencengkeram leher Li King Feng dan mengangkatnya dari udara. Lili tahu bahwa ia berada dalam situasi yang genting. Jika ia ditangkap oleh avatar Dewa Langit, ia pasti akan mati. Dia ingin melarikan diri tetapi dia menyadari kecepatannya tidak cukup cepat. Avatar Dewa Langit muncul entah dari mana dan selalu mengikutinya dari dekat, muncul di sisinya lebih cepat daripada reaksinya. Ia telah mencoba melawan, tetapi semua serangannya sia-sia melawan monster ini. Perbedaan antara Lili dan avatar Dewa Langit terlalu besar. Yang satu adalah avatar Dewa Langit, sementara yang lainnya hanyalah Kaisar Roh tingkat 6. Level mereka bahkan tidak mendekati level yang sama. Dalam situasi mengerikan ini, awan gelap besar tiba-tiba muncul di udara. Awan gelap dengan cepat berkumpul di puncak Gunung Guntur. Tiba-tiba, puluhan ribu petir menyambar dari langit, langsung menuju avatar Dewa Langit. Penyebaran ratusan petir yang dilakukan avatar Dewa Langit sebelumnya telah mengganggu dan membuat marah asal-usul dao petir. Bab 1489. Solusi King Feng. Kali ini, 5.000 petir menyambar, 50 kali lebih banyak dari serangan terakhir. Avatar Dewa Langit segera menarik tangannya dari memegang King Fengli karena dia merasakan ancaman dari petir dan halilintar. 5.000 petir dari Thunder Mountain semuanya menyambar ke arah avatar Dewa Langit. Wajah avatar berubah dan dia mengaktifkan esensi vitalnya untuk bertahan melawan petir. Meskipun sebagian besar petir berhasil dihalau oleh avatar, ia masih terluka oleh beberapa petir yang mengenainya. Bagaimanapun, avatar Dewa Langit hanyalah klon, bukan Dewa Langit yang sebenarnya. Kekuatannya terbatas, sehingga terluka oleh serangan Lili. Sang avatar menyalurkan energi ke seluruh tubuhnya dan mengeluarkan semua petir, memulihkan diri dari serangan itu. Ketika King Fengli menoleh dan melihat avatar Dewa Langit pulih dari semua lukanya, ekspresinya langsung berubah. Dia tahu avatar itu begitu kuat sehingga bahkan 5.000 petir tidak dapat melakukan apapun padanya. King Fengli menggerakkan esensi vitalnya dengan gila-gilaan dan mulai berlari menuju gunung.
Ribuan petir menyambar dari langit menuju King Fengli. Di saat genting itu, Lily mengeluarkan mutiara petir dan menyerap sebagian besar petir tersebut. Kemudian, ia menggunakan tubuhnya untuk menetralkan energi yang tersisa. Petir dari gunung guntur semuanya murni. Ada kolam guntur di puncak gunung dan energi guntur memancar darinya. King Fengli menggunakan energi ini untuk melatih tubuhnya, menyalurkan energi guntur di bawah kulitnya dan membuatnya jauh lebih tangguh dan kuat. Bahkan rambutnya menjadi lebih tipis, kuat, dan kemasan. Ledakan. Meskipun kulitnya keras, sebuah lubang besar tertusuk sekali lagi, dan darah mengucur keluar darinya. Lubang itu ditembakkan oleh cahaya suci avatar Dewa Langit. Sehebat apapun Lily, ia tidak sekuat avatar Dewa Langit. Lagi pula, dia adalah avatar Dewa kuno. Bahkan penguasa alam tertinggi pun tak akan mampu melawan avatar Dewa Langit. Suara Kaisar Malam Kegelapan kembali terngiang di benak Li Qingshan. Kau tidak bisa melawannya secara langsung. Kau harus menggunakan mutiara petir gunturmu untuk mengarahkan petir di gunung dan menyerang avatar Dewa Langit. Setelah itu, kau bisa melepaskan segel permaisuri merak iblis. Apa yang dikatakan Kaisar Malam Gelap membuat King Fengli senang karena dia menemukan cara untuk melawan avatar itu. Dengan kekuatan Lily sendiri, ia tidak bisa melawan avatar tersebut, tetapi ia juga bisa menggunakan kekuatan gunung guntur. Bahkan ada api, angin, dan sumber energi murni lainnya yang bisa digunakan. King Fengli telah menguasai alam neraka, alam badai, dan alam gravitasi. Lily semakin memperluas gagasannya. Ia tidak hanya akan memimpin petir, tetapi juga api dan angin, yang akan digunakan untuk menangkis serangan avatar tersebut. King Fengli mengeluarkan mutiara gunturnya dan membisikkan mantra untuk mengaktifkannya. 1000 petir di dalam mutiara semuanya dilepaskan oleh King Fengli untuk membentuk formasi susunan petir. Di dalam formasi, kitab suci segel menyala dan menarik lebih banyak petir dari gunung guntur untuk terbang menuju avatar. Setidaknya ada 10.000 petir. Seluruh gunung dipenuhi petir hitam. Petir itu seperti ular, bergerak cepat dengan energi yang menakutkan. Wajah avatar itu berubah. 5.000 petir mampu melukainya dengan ringan. Meskipun ia telah pulih, ia tahu betapa menakutkannya petir itu. Dan sekarang ada 10.000 petir, 5.000 lebih banyak dari serangan sebelumnya, yang membuatnya sangat khawatir. Lily sangat gembira saat itu karena ia melihat avatar Dewa Langit menghentikan langkahnya. Avatar itu jelas takut dengan 10.000 petir di langit. King Fengli segera menyalurkan energi api dalam tubuhnya dan melepaskan api emas. Api emas itu milik Santo Emas zaman kuno dan menduduki peringkat 100 teratas di seluruh alam semesta. Api keemasan menciptakan sinergi kimia dengan energi api di puncak gunung dan menyebabkannya melepaskan ribuan kilatan api. King Fengli menghitung, ada sekitar 10.000 kilatan api yang terbang menuju avatar Dewa Langit. Melihat 10.000 sambaran api membuat avatar itu sangat ketakutan. Ia mungkin bisa menetralkan 10.000 sambaran petir itu, tetapi jika 10.000 sambaran api lainnya juga datang, ia tidak akan mampu bertahan melawan semuanya. Namun, Lily tidak akan membiarkannya begitu saja. Sekali lagi, ia menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya untuk menggunakan kekuatan yang lebih kuat. King Fengli melepaskan alam badainya, salah satu dari 3 alam yang dikuasainya. Alam badai adalah alam terkuat dari ketiganya. Alam ini mampu mengendalikan energi angin, dan Li Qingfeng telah membentuk banyak badai di samping tubuhnya. Badai itu menghancurkan segalanya dan membuat seluruh tempat menjadi kacau. Sumber angin di puncak gunung merupakan sejenis energi hijau. Kini, energi tersebut mulai membentuk beberapa tornado setinggi ribuan meter. Udara dan angin di sekitar area itu semuanya terkoyak-koyak, tetapi energinya tertarik oleh wilayah badai milik King Fengli. Avatar Dewa Langit melihat energi badai di udara dan matanya dipenuhi rasa takut dan terkejut. Pada saat ini, avatar itu benar-benar ketakutan karena dia tahu serangan itu terdiri dari 3 jenis energi. Guntur, api, dan angin, setiap sumber energi merupakan salah satu elemen paling murni dari alam, yang berarti mewakili dao terkuat dari elemen tersebut. Dan sekarang semuanya diarahkan pada avatar Dewa Langit. Sialan, Li Qingfeng. Kenapa dia begitu kuat dan bagaimana dia bisa menarik semua energi alam ini? Apa yang harus kulakukan? Avatar itu mulai merasa takut. Bab 1490. Peti mati kristal 5 warna. Avatar Dewa Langit, nikmatilah kekuatan dao petir, api, dan angin. Aku pergi dulu. Li Qingfeng berada di puncak gunung petir dan menertawakan avatar Dewa Langit yang berada di bawahnya, matanya penuh sarkasme. Meskipun avatar Dewa Langit begitu kuat, identitas aslinya adalah salah satu dewa kuno dari dunia kultivasi barat. Li Qingfeng tidak peduli karena ia pernah bertemu makhluk tingkat suci seperti Kaisar Malam Kegelapan dan Jiwa Naga Api sebelumnya. Lalu,
mengapa ia harus memperhatikan dewa? Ditambah lagi, identitas King Fengli juga luar biasa. Ayahnya adalah putra suci Kaisar Langit, dan ibunya adalah Phoenix Api. Sedangkan untuk Dewa Langit, Lily sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kekuatannya saat ini hanya sedikit lebih rendah. Jika dia bisa menjadi lebih kuat di masa depan, akan mudah baginya untuk membunuh Avatar Dewa Langit. Avatar Dewa Langit mendengar ejekan dari Li Qingfeng dan menjadi murka. Ia adalah Dewa Langit Barat kuno, dan tak seorang pun berani mengejeknya. Li Qingfeng jelas yang pertama kali membuatnya marah. Ia ingin membunuh Li Qingfeng dengan mencabik jantungnya. Namun saat kaki Avatar Dewa Langit bergerak untuk melangkah maju, 10.000 halilintar, 10.000 api, dan 10.000 badai akan menyerangnya dari langit. Hal ini membuat wajah Avatar Dewa Langit berubah drastis. Ia buru-buru menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya saat matanya berputar, dan sungai waktu pun muncul. Planet-planet bermunculan terus-menerus dan dao elemen-elemen alam baru saling bertabrakan di langit. Akhirnya, gempa bumi dahsyat meletus di kaki mereka. Seluruh dunia hancur berkeping-keping, langit dan bumi berguncang. Tubuh Avatar Dewa Langit terhantam langsung dan tubuhnya terpental. Wajahnya memucat saat ia memuntahkan seteguk darah. Meskipun sangat kuat, ia jelas bukan lawan yang sepadan ketika berhadapan dengan tiga energi paling murni yang berasal dari alam. Dia hanyalah klon Dewa Langit, tapi bukan yang asli. Jika Dewa Langit yang asli ada di sini, mungkin ada kesempatan baginya untuk melawan dao surgawi dari elemen-elemen. Lili menoleh dan mendapati Avatar Dewa Langit terjebak di belakangnya. Hatinya akhirnya tenang. King Fengli tidak ragu-ragu dan berlari tanpa henti menuju puncak gunung, karena dia tahu bahwa permaisuri merak iblis harus diselamatkan. Hanya dengan membuka segel pada permaisuri merak iblis dia bisa dibebaskan dan Avatar Dewa Langit bisa dibunuh. Di mata Lili, Avatar Dewa Langit sangat kuat. Elemen-elemen dao surgawi ini tidak memiliki kesadaran, jadi jika tidak dikendalikan, mereka mungkin tidak akan bisa membunuh Avatar Dewa Langit. Mereka hanya bisa melukainya atau mencegahnya mendaki bukit. King Fengli takut menunda lebih lama lagi, jadi dia meningkatkan kekuatannya, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, langsung menghilang di tempat dan menuju puncak gunung guntur. Dia sekarang sangat cepat dan segera sampai ke puncak bukit. Setelah ia mencapai puncak bukit, King Fengli menemukan peti mati kristal 5 warna raksasa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kemunculan peti mati kristal 5 warna membuatnya menyadari bahwa permaisuri merak iblis telah ditekan lebih jauh, yang lebih misterius. Dulu, permaisuri merak iblis hanya dirantai. Namun kini, permaisuri merak iblis tidak hanya dirantai oleh rantai dao surgawi guntur yang tebal dan gelap, tetapi jasadnya juga dikurung dalam peti mati es. Peti mati es itu adalah peti mati kristal 5 warna yang transparan. Permukaan peti mati es itu berkilau dalam 5 warna berkilau, dikelilingi oleh kitab suci jimat dao surgawi yang berkilauan, seperti kitab suci jimat guntur, kitab suci jimat api, dan kitab suci jimat badai. Setiap kitab jimat mewakili simbol dao surgawi, yang mengandung kekuatan misterius, mendalam, dan luar biasa. Permaisuri merak iblis terkurung erat di dalam peti kristal 5 warna, sehingga ia tidak bisa dilepaskan. King Fengli menemukan segel emas di atas peti mati kristal 5 warna. Kata, menekan, tertulis pada segel emas, berkedip dalam cahaya terang berulang kali, menghasilkan suara berderak. Cahaya gemerlap di puncak gunung guntur tak terhitung jumlahnya ratusan ribu. Lili berdiri tak jauh darinya dan hampir kehilangan nyawanya. Tubuhnya mulai ambruk, darah mengucur deras, pembuluh darahnya pecah, tulang-tulangnya patah, dan rambut tipisnya mulai memutih. Perlu disebutkan bahwa kekuatan dao surgawi ini sangat kuat. Segel dao surgawi tidak terkalahkan, tidak dapat dipatahkan, dan tidak dapat didekati. Li Qingfeng sedikit mengernyit, matanya penuh keterkejutan. Ia ingat terakhir kali ia melihat permaisuri merak iblis, segel dao surgawi tidak sekuat sebelumnya. Kali ini, segelnya sangat kuat, setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini membuat Li Qingfeng khawatir bahwa menyelamatkan permaisuri merak iblis tidak akan semudah itu. Memang butuh banyak usaha, tetapi Li Qingfeng harus menyelamatkan permaisuri merak iblis, meskipun itu mempertaruhkan nyawanya. Ini karena hanya permaisuri merak iblis yang bisa membantunya membunuh Avatar Dewa Langit. Jika tidak, ketika Avatar Dewa Langit mengalahkan 3 elemen dao surgawi, ia akan bergegas ke puncak gunung guntur dan mengakhiri petualangan Li Qingfeng. Tidak diragukan lagi Li Qingfeng akan mati saat itu. Dengan kekuatan Lili saat ini, dia jelas bukan lawan Avatar Dewa Langit. Perbedaannya seperti semut dan gajah. Lili menyalurkan teknik tubuh api penyucian fana, menyebabkan tubuhnya mulai memancarkan cahaya kemasan. Banyak kilatan petir menyambar dari tubuhnya, menyebar ke udara, dan menodai sekelilingnya dengan darah. Darahnya pun mengalir dari seluruh tubuhnya dan membasahi puncak gunung guntur. Namun,
Lily tidak mempermasalahkannya. Ia menyalurkan teknik kultivasi tubuh api penyucian fana dan menggunakan teknik petir di tubuhnya untuk menyerap dao petir di puncak gunung. Kulit, rambut, otot, meridian, darah, tulang, organ dalam, dan sebagainya, semuanya dipadamkan oleh petir, yang membuat tubuhnya lebih keras dan kokoh. Lily menyalurkan teknik petir. Meskipun ia menyerap sebagian kekuatan petir, sebagian besar energi petir masih mengenai tubuhnya, menghitamkan kulitnya, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Li Qingfeng mengerutkan hidungnya, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dengan meringis. Ia mengerutkan kening dan keringat dingin mengucur deras dari dahinya saat ia berjuang keras berjalan menuju peti mati kristal. Di dalam peti kristal, permaisuri merak iblis memejamkan mata. Kulitnya putih dan wajahnya lembut, tak bergerak seperti putri tidur. Namun, hawa yang dapat melampaui surga terpancar dari permaisuri merak iblis, membuat rasa merinding menjalar ke seluruh tubuh King Feng Li. Rasanya seperti akan meledakkan King Feng. Permaisuri merak iblis, aku Li Qingfeng. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya. Sekarang saatnya aku membantumu membuka segelnya, kata Li Qingfeng dengan susah payah di depan peti kristal. Seolah mendengar kata-kata King Feng Li, napas permaisuri merak iblis di dalam peti kristal menjadi tenang dan tidak lagi tajam, tidak lagi kuat, tidak lagi mengkhawatirkan King Feng Li. Meski begitu, Lily masih menghadapi kendala besar, sulit menggerakkan kakinya. Di hadapan King Feng Li, bukan hanya ada dao surgawi petir, tetapi juga api dan angin, yang semuanya menentang King Feng Li saat ia mencoba mendekati peti mati kristal itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.